Saudara ahli, saya ingin bertanya karena saudara ahli sepertinya menghindar dari pertanyaan pada pokok perkara. Saya ingin bertanya ke hal yang umum dulu. Bila ada anggota masyarakat curiga telah terjadi peristiwa pidana, apa yang harus dilakukan secara prosedur? Mohon diulangi, anggota masyarakat. Bila anggota masyarakat curiga telah terjadi peristiwa pidana, apa yang harus dilakukan? Ya, atas informasi yang diterima itu, Polri selaku penyidik menerima informasi itu, kemudian dia punya tolak ukur. Ya. Tolak ukurnya adalah alat bukti. Apakah peristiwa itu betul pidana, apakah betul itu pembunuhan. Mau 1000 orang yang berkata itu pembunuhan, kalau bukan dia yang berwenang, yaitu informasi. Nah, informasi itu harus dibuktikan dengan alat bukti. Ya, kalau tidak ada alat buktinya, ya Polri tidak boleh terbawa oleh informasi-informasi. Ya, saudara ahli belum sampai sana, saudara ahli. Gimana? Tapi belum sampai sana, belum sejauh itu. Ya. Jadi pertanyaan saya, ini masyarakat ada mencurigai terjadi peristiwa pidana, dia harus melakukan apa? Lapor ke polisi, ya Pak? Begitu Pak ahli? Jadi hukum di negara kita ini tidak berdasarkan kecurigaan ya, tapi berdasarkan pembuktian, standar pembuktiannya jelas. SOP bekerja pun sudah diatur di dalam guidance box kita, yaitu hukum acara. Silakan siapa yang merasa gitu lapor. Ya, lapor polisi. Ya. Setelah dilapor polisi ahli, apa langkah yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dari laporan tersebut? Pertama, menganalisa laporan itu memenuhi syarat apa tidak, unsurnya sudah lengkap untuk melakukan tindakannya apa? Tindakan penyelidikan. Untuk menyelidik peristiwa itu, setelah lengkap, ya minimal 2 alat bukti, baru ditingkatkan menjadi penyidikan. Sepengetahuan ahli, kegiatan penyelidikan itu apa saja? Lingkup ruangan penyelidikan. Penyelidikan itu sebelum dilakukan penyidikan. Ya, lingkup kegiatan penyelidikan. Kegiatannya untuk ternyata misalnya kita mencari alat-alat bukti, menambah informasi, itu masih dalam penyelidikan. Informasi yang kita terima mungkin dari si A telah terjadi ini, kan polisi kan harus mencari informasi-informasi lain, siapa yang melihat, siapa yang mendengar, siapa, segala macam lah yang nantinya akan ditingkatkan untuk diperiksa menjadi saksi. Ya. Kalau sudah memeriksa saksi, sudah pro justisia, itu sudah penyidikan. Kapan menjadi penyidikan? Ya, manakala sudah pro justisia. Kapan pro justisia? Manakala minimal 2 alat bukti. Oke. Jadi ahli, pada perkara ini, Aibtu Rudiana telah membentuk tim bersama Gugur Gumilar, Andi Saprudin, Dodi Irwanto dengan melakukan mendatangi TKP pelopor, kemudian mendapat informasi dari Aib dan Dede, kemudian melakukan tindakan penangkapan kepada 8 orang, Sudirman, Suprianto, Jaya, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Aldi, dan Saka Tatal. Dan kemudian menangkap mereka, membawa mereka ke Polres Kota Cirebon, melakukan interogasi juga penyiksaan terhadap 8 orang tersebut. Tanpa ada didahului adanya laporan polisi, tanpa adanya surat perintah penyelidikan, tanpa ada surat perintah penangkapan. Apakah perbuatan seperti ini dapat dibenarkan di kepolisian, di Polri? Saya tidak langsung menjawab karena ini sudah langsung ke kasus ya. Ya. Tapi apa yang benar terjadi kalau seperti itu, silakan dilaporkan kepada Polri. Dalam hal ini, apakah ke Polda Jawa Barat, apakah langsung ke Mabes Polri, dan Mabes Polri harus bertindak atas laporan itu. Tapi secara general, ya, secara umum, bukan pada menohok pada kasus Cirebon, bukan pada kasus Rudiana, bahwa ada, tadi sudah saya jelaskan kalau tidak salah dari awal tadi, tertangkap tangan dengan tidak tertangkap tangan. Kalau tertangkap tangan itu siapapun boleh menangkap, diserahkan kepada yang berwenang. Kalau tidak tertangkap tangan, ada aturannya sudah saya jelaskan tadi. Ya,
kan ahli 35 tahun ya menjadi penyidik. Pertanyaan kami, apakah hal seperti itu dibenarkan selama ahli menjabat dengan jabatan terakhir Kabar Eskrim? Saya katakan bahwa apapun yang dilakukan yang menyimpang dari UHAP, hukum acara, itu guidance book yang paling besar, termasuk menyimpang dari keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penyidikan alat bukti, apapun yang menyimpang dari Kapolri atau peraturan Kapolri terkait dengan masalah penyelidikan dan penyidikan, ya tentunya tidak dibenarkan oleh siapapun, dimanapun dalam lingkup Polri, bukan hanya di Cirebon saja ya, seluruh itu tidak boleh. Nah mungkin kalau bagaimana terjadi di Cirebon, ya saya sudah katakan seluruh Indonesia tidak boleh seperti itu. Nah, apakah mungkin hal itu terjadi? Ya namanya satuan yang besar. Polri itu 400.000 lebih gitu. Anggota reskrimnya 100.000 lebih. Ya mungkin saja. Saya tidak berani menyatakan tidak mungkin terjadi. Ya semuanya serba mungkin gitu. Ya. Pada perkara Saka Tatal ini, Pak Ahli, dari putusan yang ada bisa kita baca bersama. Sebagai tadi mana ahli singgung soal scientific crime investigation, di pada 3 perkara nomor 16, 3 dan 4 tidak ada bukti sidik jari, tidak ada bukti DNA, tidak ada bukti CCTV, tidak ada hasil lab, tidak ada hasil handphone atau percakapan, tidak ada juga foto. Dengan banyaknya yang kosong dari scientific investigasi ini, scientific crime investigation ini, kalau dalam posisi ahli sebagai penyidik, apakah perkara dengan perkara pembunuhan atau pemerkosaan yang tidak didukung oleh scientific crime investigation bisa naik ke tingkat penyidikan? Pertanyaan ini karena sudah menohok pada kasus, tidak saya jawab, tapi saya yakin ini dicatat oleh Yang Mulia. Ya. Jadi biar Yang Mulia yang mencatat, yang meneruskan pada itu. Saya akan berupaya untuk tidak sampai ke to the point kasus ya. Oke. Saudara ahli, apabila dalam suatu perkara pembunuhan ada dilakukan oleh lebih dari 1 orang, ya, dilakukan oleh 10 orang, kita gak sempurnakan sebagaimana kasus 10 orang, sementara ada 3 lainnya berstatus DPO. Pembunuhan itu kemudian dirumuskan sebagai 340 pembunuhan berencana, namun unsur perencanaan dan mensrea dilekatkan semua pada DPO. Ketika 7 tersangka diperiksa sehingga sampai dengan proses kasasi itu terbukti bersalah. Kemudian hari kepolisian menyatakan 3 DPO itu fiktif. Sementara unsur perencanaan 340-nya ada pada 3 DPO termasuk mensreanya motif. Atas hal tersebut, pendapat ahli, apakah unsur 340 yang telah menjebloskan 7 terpidana lainnya itu masih bisa terpenuhi dengan dinyatakannya oleh polisi sendiri bahwa DPO itu fiktif? Saya tidak langsung kepada kasus ya, Ali. Tidak disebut, nggak ada disebut. Tidak ada, saya tidak menyebut nama tadi. Contoh kasus, jadi Ya, begini. saya tidak menyebut nama. Saya lebih general lagi ya. Pembunuhan itu, kalau pembunuhan berencana, kan ada peran masing-masing ya. Peran masing-masing itu A sebagai ini, B sebagai ini, kemudian untuk menentukan berat ringannya hukuman. Nah sekarang
kalau pelaku utama justru otak daripada pelaku itu justru tidak ada atau fiktif, nah yang lainnya bagaimana gitu kan? Yang utama saja fiktif, yang merencanakannya fiktif gitu. Ya ini pelaku lainnya yang fiktif juga gitu. Tapi bukan kasus ini ya. Jadi yang lainnya bagaimana itu seperti apa maksudnya, ahli? Bisa dijelaskan ya? Ya, pelaku utamanya nggak ada, yang berperan membunuhnya nggak ada, yang berperan merencanakan nggak ada. Ya. Ya, pelaku lainnya ya nggak ada juga, gitu kan? Ya. Ya. Saya tambahkan lagi. Apabila di suatu kasus itu yang sudah dinyatakan terbukti dengan keterangan saksi-saksi sudah dihadirkan dalam persidangan yang memberatkan para tersangka sehingga mereka menjadi terpidana. Kemudian para saksi diantaranya itu mencabut keterangannya dan menyampaikan keterangan yang dulu diberikan ketika persidangan yang membuat para pelaku dipidana adalah keterangan palsu. Apakah dengan hal ini peristiwa yang dinyatakan sebagai peristiwa pidana itu masih dapat dipertanggungjawabkan atau mempunyai nilai akuntabilitas di konteks penyelidikan dan termasuk proses peradilan? Hukum acara kita telah memberikan suatu jalan ya, satu gate, gerbang. Kalau terjadi peristiwa seperti itu, bagi siapa yang merasa dirugikan, baik langsung atau melalui penasihat hukumnya, advokat dapat melakukan kalau dia sudah punya kekuatan hukum tetap, yaitu peninjauan kembali. Kalau belum sampai ke level itu kan ada pintu kasasi, ada pintu juga banding. Ya, jadi apa yang disampaikan tadi, nah itu menjadi pertimbangan oleh majelis untuk apakah keberatan daripada tersangka yang tadinya sudah menjadi terpidana pada level mana itu untuk dipertimbangkan. Nah tergantung bukti-bukti yang diajukan serta dalil-dalil yang disampaikan. Ya, oke, ahli, saya ingin tanya, saya tidak menyebut kasusnya, ahli ya, supaya ahli tidak keberatan menjawab.